paling kompak mama yang di atas ini. Kelihatan proyek lagi besar yang di atas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'mati al-iman wal islam wa a'tana ni'ama asyhadu an la ilaha illallah wa ihsan ila samitakum wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan khataman nabiyyin mursalin fa salawatuhu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adul al-ashar kulli al-ahmar wa min al-azhar wa silla tabam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mibtahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin ila yawmil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fad'u ilma ridha bi haqqi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa qala aidan ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun wa qala sayyidina wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghanimatu min jalisi jikil al-jannah wa qala sayyidina Umar ibn Khattab man 'azama mawlidi faqad ahya al-islam. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kami yaitu guru BNI kita Ustaz Muhammad Ridwan yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga selalu doa batin beliau, dan diberikan kemudahan segala urusan. Dan banyak sekali para guru-guru kita yang lain, ajangan para ustaz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-bagian kepada beliau. Dan tidak lupa juga tadi yang menyampaikan nasihat sambutan daripada Bapak RW Budiamin. Kemudian alhamdulillah juga kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menggerakkan kegiatan ini juga khusus Bapak RW Mulyadi dan para panitia yang berjuang membuat kegiatan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah baca Maulid, baca zikir, apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi wasilah segala keinginan kita, hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang-utang diselesaikan utang-utangnya. Aminnya gede kelihatan utangnya pada gede di sini. Insyaallah berkah Maulid, mudah-mudahan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di musholah yang mulia ini. Gak lain dan gak bukan rasa cinta kasih kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kecintaan mengadakan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan menjadi wasilah di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah Ta'ala. Dan kita berharap anak-anak kita dijadikan anak saleh dan salehah. Dan dengan berkah kita hadir dengan kegiatan pengajian acara peringatan Maulid. Ini peringatan Maulid. Peringatan Maulid. Mungkin ada yang mengatakan haflah, ada yang mengatakan perayaan Maulid. Tapi yang lebih pantas mengadakan peringatan Maulid. Kenapa para orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita membuat peringatan, lebih mendahulukan peringatan, jarang mengadakan perayaan. Mungkin di antara kita disebut haflah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya peringatan, kapanpun waktunya, kapanpun jamnya, kapanpun keadaannya, kita selalu memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di saat kita mengadakan peringatan Maulid ini bukan waktu yang tertentu yang pada saat kelahiran Nabi. Kita tahu kelahiran Nabi di bulan 12 Rabiul Awal. Tapi kapanpun kita mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama kita mengadakan peringatan Maulid satu niatnya kita karena hilang senang dengan peringatan Maulid. Jadi kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan ketika masuk bulan Rabiul Awal, rasa tanamkan kita kecintaan, kegembiraan ketika Nabi kita dilahirkan. Jadi gembira tuh, Rabi
etimologi dalam bahasa artinya memanen, musim semi. Rabi itu artinya musim semi. Rabiul Awal artinya dia di musim semi. Umumnya orang-orang bercocok tanam, bahkan mereka memanen daripada tanaman mereka di bulan Rabi tersebut. Rabi menurut etimologi dalam bahasa ialah orang-orang yang memanen. Orang nih Pak Bu, yang namanya panen girang. Jadi kelahiran Nabi itu di bulan Rabiul Awal menggambarkan kepada kita kalau lagi nanam mangga yang kita harapin buahnya, kita nanam rambutan yang kita harapin buahnya, kita nanam durian yang kita harapin buahnya. Kapan waktu berbuah, di situlah kita memanen. Orang yang namanya panen girang, orang yang namanya panen bakal senang. Makanya bulan Rabi ini mengajarkan akan gambaran terhadap diri kita untuk bergembira, untuk senang ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sahih Bukhari dijelaskan juga Quran ada biota Nabilah. Allah, ibu-ibu, bapak-bapak meringankan siksaan Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab musuh Nabi yang sering mengintimidasi Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi, yang melarang Nabi dakwah, yang menyiksa para sahabat yang beriman kepada Allah ketika mencintai Nabi Muhammad. Siapa dia? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab tertelah dalam Al-Quran. Bahkan Abu Lahab tertelah dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Mohon maaf, Abu Lahab itu kita tahu musuhnya Nabi, bagian dari pamannya Nabi. Tapi ketika Nabi jadi Rasul, jadi Nabi, Abu Lahab orang yang mencegah Nabi dalam dakwah. Abu Lahab yang sering menyakiti Nabi Muhammad. Tapi ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, itu Abu Lahab punya keistimewaan. Keistimewaan apa? Allah ringankan setiap sisa Abu Lahab setiap hari Senin. Itu Abu Lahab setiap hari Senin diringankan sisanya oleh Allah Ta'ala. Disebabkan apa? Karena Abu Lahab pernah gembira, pernah senang ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Bayangkan Abu Lahab yang tidak beriman, Abu Lahab musuhnya Nabi Muhammad, Abu Lahab yang mengintimidasi Nabi Muhammad, yang mencegah Nabi Muhammad dakwah. Tapi ketahuilah Abu Lahab mempunyai keistimewaan. Keistimewaan apa? Dalam Sahih Bukhari dijelaskan Allah ringankan sisa Abu Lahab disebabkan Abu Lahab pernah gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Bahkan Ibnu Abbas bermimpi dengan Abu Lahab. Itu Abu Lahab, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hari Senin dia kehausan, dia tersiksa, maka jemalinya keluar air, dia meminum air jemali tersebut dari lidahnya. Kenapa? Allah berikan keistimewaan Abu Lahab karena Abu Lahab pernah gembira, pernah senang ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fondasi pertama adanya peringatan Maulid, gembira, senang dengan kelahiran Nabi. Sebagaimana Al-Quran Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan wahai Muhammad, wa qul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Siapa karunia Allah? Siapa rahmat Allah? Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Apa itu? Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Siapa karunia Allah? Siapa rahmat Allah? Apa karunia Allah ciptakan malaikat yang tidak punya dosa? Bukan. Itu bukan karunianya Allah. Apa Allah ciptakan surga yang bermacam-macam nikmat yang Allah berikan? Bukan. Karunianya Allah, rahmatnya Allah, bukan malaikat. Bukan surga yang Allah ciptakan, bukan. Rahmatnya Allah, karunia Allah yang paling terbesar adanya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus kau wahai Muhammad melainkan rahmat buat seluruh alam. Berarti apa? Rahmatnya Allah, karunia Allah yang paling terbesar dilahirkan Nabi kita Muhammad. Apa kata Allah? Babida dikatakan kalian tahun, maka seyogianya kita nih dengan adanya Nabi, dengan kelahiran Nabi ini kita gembira, kita senang. Kenapa? Itu bagian yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat untuk bergembira dengan adanya Nabi kita Muhammad. Jadi kalau ada Nabi Muhammad, mohon maaf, kalau Nabi tidak dilahirkan kita tidak kenal sholat. Kalau Nabi tidak diciptakan, tidak dilahirkan, kita tidak kenal sholat, puasa, haji, tidak mengenalkan ketaatan, berdoa yang namanya melanggar perintah Allah. Melalui Nabi Muhammad dari kelahiran inilah kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat. Melalui dari mana? Kelahiran Nabi kita Muhammad. Apa kata Allah? Apabila kita berada kalian tahun, maka seyogianya kita sebagai umat Nabi gembira, senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Pertama datangnya peringatan Maulid, satu kita kira, insya Allah kampung kita daerah Bantar Jati ini kita kira nih, ibu-ibu nih, bapak-bapak antusias untuk ngadain peringatan Maulid. Di kampung-kampung luar ada yang kegeran kalau ada acara Maulid. Ada juga masyarakatnya ketakutan. Kenapa? Takut RW nganterin proposal Maulid. Ada yang begitu, Bu.
maulid lagi. Jujur, kita punya aki-aki ini kita dulu gembira, senang ketika datang maulid. Ketika datang maulid, kenapa? Karena mereka terkadang bosan di tahun sekarang, dia simpan buat tahun depan agar dia bisa mengembirakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Kenapa mereka lakukan itu? Satu, karena mereka ingin selamat di akhirat bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan inilah sebagaimana Imam Busiri dan Sayyid Muhammad dia mengatakan, Muhammadun dzikrullah li anfusina. Muhammad menyebut namanya membuat ketenangan setiap jiwa-jiwa seseorang. Engkau punya masalah, engkau punya problem, kau punya kesumpekan, kau punya kesempitan ekonomi, maka perbanyak mengucap nama Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan itu? Imam Busiri. Muhammadun syukru fardul ala umami, menukui adanya Muhammad, menukui kelahiran Nabi Muhammad, fardul ala umami, wajib setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maulid mengajarkan kita untuk bagian daripada untuk meringankan sisa hidup di hadapan Allah Ta'ala. Abu Jahal saja yang tidak beriman, yang musuhnya Nabi, mendapatkan keringanan sisaan dari Allah. Bagaimana kita sebagai umat Nabi yang mengorbankan harta kita, yang mengorbankan tenaga kita, yang mengorbankan pikiran kita untuk mengadakan peringatan maulid. Insya Allah mudah kita bagian dari bersama Nabi Muhammad di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertama kali kelahiran Nabi mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Orang yang pertama kali yang kagak dengan maulid Nabi siapa? Setan itu kagak dengan maulid Nabi. Dari mana? Dulu bapak-bapak diceritakan di riwayat itu langitnya Allah terbuka. Setiap setan-setan tergabung iblis zaman dulu bisa melihat catatan Allah. Apa itu? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu catatan Allah yang di situ ada umurnya manusia, jodohnya manusia, kematian manusia, sakitnya manusia, ada tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kita jodohnya kita tercatat di Lauhul Mahfuz, kematian kita tercatat di Lauhul Mahfuz, kesehatan kita tercatat di Lauhul Mahfuz, kesakitan kita tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka zaman-zaman terdahulu orang-orang dulu Nabi-Nabi, pada zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, maka orang-orang terdahulu ahli nujum, tukang peramal pada zaman Nabi Musa, orang-orang ahli nujum, dukun-dukun terdahulu, mereka ketika memprediksikan umur orang, mereka ketika meramalkan nasib orang selalu benar. Kenapa benar? Karena dia bermain bersekutu dengan iblis. Iblis diperintahkan untuk mengintip Lauhul Mahfuz, melihat setiap catatan-catatan manusia, umurnya manusia, sakitnya manusia, sakitnya manusia, jodohnya manusia. Itu iblis bisa ngintip ketika masuk ketika turun di permukaan bumi, dia panggil ke peramal-peramal untuk menyesatkan setiap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya agar mereka tersesat. Kenapa? Karena iblis zaman dulu bisa lihat, bisa ngintip. Tapi ketika Muhammad dilahirkan Nabi kita Muhammad, seluruh langit Allah tertutup, tidak ada satu makhluk yang boleh masuk melainkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka ada satu makhluk yang melewati langit pertama, mereka akan terbakar. Kenapa? Karena sudah ada larangan dari Allah Ta'ala, disebabkan Allah Ta'ala memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pertama kali ketika iblis naik ke langitnya Allah terhalang, maka iblis perintahkan para tentaranya. Siapa itu? Para setan-setan. Pergi ke timur, ke barat. Apa penyebab langit ini dikunci oleh Allah Ta'ala? Disaksikan oleh Allah. Maka para setan untuk turun ke permukaan bumi Allah Ta'ala. Ternyata di situ dilahirkan Nabi kita Muhammad. Setan merasa celaka saya ini, udah nggak bisa nyesatin orang lagi, udah nggak bisa memusyrikkan orang lain. Kenapa? Yang tadi mereka bisa mengintip catatan Allah, tahu umur orang, tahu nasib orang, tahu jodoh orang, berubah, tertutup, terhijab, disebabkan kelahiran Nabi kita Muhammad. Dan pertama kali yang tidak suka, yang tidak senang, yang tidak demen dengan kelahiran Nabi Muhammad siapa? Iblis. Jadi orang yang ada maulid setan. Ini riwayat diceritakan. Makanya beruntunglah bagi kita yang senang, yang gembira, yang suka dengan keringatan dan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar dia mengatakan, man azama maulid pada akhir Islam. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, selalu kita menghidupkan agama. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkumpul nih, jarang kita bisa berkumpul begini. Bapak pernah ngumpul kayak gini? Jarang. Ada di mana? Di maulid Pak. Maulid ini mengajarkan kita silaturahmi. Maulid ini kita mengajarkan kebersamaan. Maulid ini kita mengajarkan saling berbagi di antara hal rezeki yang kita punya, berbagi barang-barang dengan rezeki yang kita punya. Dengan adanya maulid, hidup agama, hidup Islam dengan kegiatan peringatan maulid. Karena kita bisa berkumpul ini disebabkan kelahiran Nabi kita Muhammad. Sayyidina Umar mengatakan, ayo nih, maulid
surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengadakan peringatan Maulid karena cinta kita, karena demennya kita, karena kita mengidolakan Nabi Muhammad, karena kita menjadikan Nabi Muhammad number one di hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita capek kerja dari pagi ke sore, mungkin ibu-ibu capek masak, merawat anak dan yang lain, tapi kita datang di tempat di musola ini sebabkan apa kita datang? Karena kecintaan kita dengan Nabi, karena kita punya rasa cinta dengan Nabi, maka kita mengadakan dan datang di tempat untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Yang kedua, poin yang kedua apa? Karena kecintaan kepada Nabi. Dan kecintaan antum tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Kecintaan antum terhadap Rasulullah tidak akan pernah bertolak. Mungkin ente cinta dengan seseorang, orang tersebut bisa bertepuk sebelah tangan yang kau cintai. Mungkin orang tersebut tidak cinta, dia bisa menolak kita. Tapi demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah menolak seorang yang mencintainya. Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan kepada seseorang yang mencintainya. Sebagaimana Nabi mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku kata Nabi Muhammad buat umatku yang punya dosa-dosa besar, yang punya kesalahan yang luar biasa, yang punya rasa cinta, hatinya yang cinta sama Nabi, lisannya selalu menyebut nama Nabi. Orang-orang yang begini yang akan diselamatkan Nabi Muhammad surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan pedoman pertama peringatan Maulid karena kecintaan terhadap Nabi. Nabi mengatakan yusyal al-mar'u ma'a man ahabba. Orang bakal dikumpulin sama orang yang dicintai. Di dunia kita mengidolakan Nabi. Di dunia kita makan Nabi Muhammad. Di dunia kita menjadikan Nabi Muhammad number one di hati kita. Maka di akhirat kita akan bersama Nabi Muhammad. Maka jangan salah makan sama orang, jangan salah mengidolakan orang lain. Jadikan Nabi Muhammad number one di hati kita. Jadikan Nabi Muhammad nomor satu di hati kita. Jadikan Nabi Muhammad panutan kita. Jadikan Nabi Muhammad berubah kita. Jadikan Nabi Muhammad orang yang kita contohi. Maka di akhirat kita akan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kecintaan tidak seberapa. Kecintaan tidak seberapa dengan kecintaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Gimana mereka berjuang? Kita ini Pak, tadi udah Pak RW kita cerita. Terkadang masjid sudah kita bangun, musola kita bangun, kesempatan kita menunjukkan rasa cinta kita dengan Nabi. Mohon maaf bapak-bapak, kita tidak seberapa. Tidak seberapa dengan para sahabat yang mencintai Nabi. Ini kecintaan kita kalau bisa memperingati Maulid sahabat Nabi, jiwa raganya, kehidupannya, dia korbankan kehidupannya untuk membuktikan cintanya dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan gimana orang-orang terdahulu membuktikan cinta mereka. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad number one, melebihi anak kalian, melebihi orang tua kalian, melebihi diri kalian, melebihi manusia manapun. Kita boleh cinta sama istri kita, kita boleh cinta sama anak kita, kita boleh cinta sama suami kita, bahkan kita boleh lebih cinta dari kita. Tapi harus lebih mencintai Nabi kita Muhammad. Konsekuensi keimanan kita, wajib mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri. Itulah konsekuensi. Orang pengen selamat, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai kecintaan. Dan mohon maaf bapak-bapak, cinta itu perlu proses, cinta itu perlu perjuangan. Gak ada orang yang bilang cinta tapi gak mau berjuang untuk bohong cintanya. Ibu-ibu dulu menerimain suami gara-gara perjuangan suami yang berjuang mencari rezeki pagi siang sore untuk membahagiakan anak dan istri. Dengan perjuangan itulah istri kita bertahan dengan kita. Istri juga begitu. Kenapa? Suami juga begitu, bertahan dengan istri ini sebab kenapa? Perjuangan istrinya luar biasa. Khidmat dengan suaminya, menghargai suaminya, memasak makanan buat suaminya, mencuci pakaian suaminya, menjaga anak-anaknya. Disebabkan perjuangan itu maka kita bertahan dengan apa? Dengan istri kita. Cinta tanpa ada perjuangan bohong. Nabi Muhammad mengatakan ayat al-majalis habibi al-majalis majalis ghairi. Orang kalau benar-benar cinta pada tiga yang pertama dia lebih memilih ucapan kekasih dibanding orang lain. Kalau kita cinta dengan Nabi, tapi kita lebih memilih ucapan Nabi Muhammad dibanding orang lain. Begitu ayat al-majalis habibi al-majalis ghairi, lebih demen duduk sama kekasih dibanding orang lain. Orang yang benar-benar cinta lebih betah duduk sama kekasihnya dibanding orang lain. Kita dulu Pak, dulu kita pengantin baru, kita lebih betah duduk memilih. Apalagi lagi pengantin baru, itu kalau duduk memilih itu 5 jam terasa 5 menit. Kenapa? Karena yang kita duduk bersama orang yang kita cintai. Berbeda dengan sama musuh. Kalau sama musuh 5 menit aja kita udah gak kuat, 1 menit aja kita udah panas di badan. Tapi kata Nabi Muhammad, orang
orang yang benar-benar cinta dari Nabi duduk sama kekasihnya dibanding orang lain. Dulu kita waktu pengantin gitu kan, panggil bapak-bapak waktu kita nikah, kita duduk lama gitu 5 jam, merasa kayak 5 menit. Kenapa? Karena yang kita duduki orang yang kita cintai. Begitu juga kalau kita cinta dengan Nabi, mengapresiasi cinta kita dengan Nabi Muhammad dengan cara apa? Betah di masjid, betah di majelis ilmu, betah di pondok pesantren, betah di kegiatan-kegiatan acara agama. Ini orang yang betah dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau pengajian berat, duduk juga mulai gelisah, hati juga mulai nggak tenang, berarti kecintaannya belum besar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini disebabkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Kita memperingati Maulid karena Nabi Muhammad. Berarti duduknya kita bertahan untuk Nabi kita Muhammad. Ini yang benar-benar namanya cinta. Kedua, ketika kata Nabi Muhammad, ayah terledo habibi ala ghairi. Orang yang benar-benar cinta itu dia ledo sama kekasih dibanding orang lain. Tahu itu Pak? Kita Pak, kadang-kadang lagi melihat, kita lihat laki bini kita belum makan, anak kita belum makan, maka kita keluar hujan-hujan walaupun melihat kita paksa gimana bisa menafkahkan, gimana kita bisa membahagiakan anak dan istri. Padahal lagi melihat, kenapa? Kenapa kita bisa itu? Karena kita mencintai orang yang kita cintai. Walaupun sakit capek kita bertahan demi orang yang kita cintai. Sama Pak, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, capek di pengajian Maulid, capek di majelis ilmu, capek sholat berjamaah, nggak peduli, capek kalau udah cinta, udah itu aja. Waktu kita pengantin baru Pak, pengantin baru, kita dicubit sama bini, dicubit sama bini, nyengir kayak orang gelo. Kenapa? Karena yang bini yang kita cintai. Coba kalian juga teman, belas kondok mungkin kita tajam untuk teman, tapi karena yang nyubit kekasih, walaupun sakit kita bilang begini, kita sekali lagi nih duitnya. Kenapa? Karena cinta. Sakit tak ada rasanya demi hidup dengan orang yang kita cintai. Sama Pak, kita mencintai Nabi Muhammad harus seperti itu. Kita bertahan, capek, pegel dalam pekerjaan. Ternyata di masjid sholat tidak ada pengajian. Datang, kenapa? Datangnya kita, capeknya kita demi orang yang cintai Nabi kita Muhammad. Tadi maka saya bilang, cinta perlu dengan perjuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana para sahabat Nabi? Pak, sahabat Nabi itu luar biasa menunjukkan rasa cinta. Ada satu sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah itu meninggal dalam keadaan perang Uhud. Meninggal dalam keadaan perang Uhud. Itu Nabi Muhammad pengen dibacok, Nabi Muhammad pengen disabet di pedang, Nabi Muhammad pengen dipanah sama orang kafir Quraisy. Nabi udah diincar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh ketika perang Uhud. Di situ ada Tolha bin Ubaidillah menjadi tameng Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad. Bukan hanya pakai tameng, dia merelakan jasadnya, dia berdiri di hadapan Nabi, di depan Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad. Biar badan yang tersabat pedang, biar badan yang Tolha bin Ubaidillah tersabat pedang, yang penting Rasulullah tidak tersabat pedang. Biar badan yang tertusuk panah, yang penting Rasulullah tidak tertusuk panah. Dan diceritakan di perang Uhud, Tolha bin Ubaidillah tumbang, badannya penuh dengan sabatan pedang dan tusukan panah, disebabkan menjaga Nabi kita Muhammad dan meninggal dalam keadaan syahid. Bayangkan seorang sahabat yang cintanya luar biasa dengan Nabi Muhammad. Lagi dia bisa berikut lain Islam sama orang, nah yakin kenapa ya kabur rumah. Nabi Muhammad para sahabat, bayangin Tolha bin Ubaidillah diceritakan tidak ada berbekas, tidak ada sesuatu yang kosong di badannya, melainkan sabatan panah, sabatan pedang dan tusukan panah. Disebabkan apa? Menjaga Nabi Muhammad, menjaga Rasulullah SAW. Begitulah cinta sahabat dari Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dalam terdahulu luar biasa cinta dengan Nabi. Ketahuilah, ada satu sahabat namanya Zaid bin Sittinah. Zaid bin Sittinah, seorang sahabat yang cinta dengan Nabi. Dan ini orang Zaid ini bapak-bapak, Zaid ibu-ibu, Zaid ini orang yang tidak beriman. Salah satu budaknya Abu Sufyan. Budaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum beriman itu paling benci dengan Nabi. Sering mengintimidasi Nabi Muhammad, sering nyakiti Nabi, sering mencegah Nabi Muhammad dalam dakwah. Ini namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya budak namanya Zaid. Zaid ini masuk Islam. Zaid ini mengatakan kepada Nabi ya Muhammad, anak teman makum. Kalau bahasa kita anak cinta engkau ya Rasul. Terus ketika para sahabat mengungkapkan cinta, apa tidak ada pengorbanan, apa tidak ada perjuangan, justru perjuangan yang luar biasa Pak. Makanya kita gampang, kita zaman sekarang mohon maaf datang di pengajian ada yang lemparin kita ratu, nggak ada. Nabi Muhammad kalau ke masjid diludahi. Nabi Muhammad ketika Taif dilemparin batu,
Kita nggak ada yang paling tua. Saya nih datang di pengajian di musola ikut dari peringatan Maulid. Pulang dapat berkat Nabi Muhammad, dapat berkat Bapak. Tetap berjuang di hadapan Allah Taala. Makanya kita malu kalau di hadapan Rasulullah kalau kita nggak sholat berjamaah, nggak sholat di waktu, nggak baca Quran, nggak tahajud, nggak sholat duha, nggak menyebut nama Allah, rugi malu kita di hadapan Allah. Gimana perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat yang luar biasa dengan Allah Taala dan Nabi Muhammad SAW. Dimana diceritakan di Zaid Pak, baru masuk Islam. Dia budaknya Abu Sufyan, Abu Sufyan. Terdengar Abu Sufyan, Zaid ini masuk Islam. Yang namanya budak Pak, mau diapain aja kira karena budak zaman terdahulu diperjualbelikan, budak zaman terdahulu yang sangat teraniaya pada zamannya. Ini budak Abu Sufyan memanggil Zaid yang masuk Islam ini. Zaid ini dipanggil oleh Abu Sufyan, ya Zaid keluar dari ajaran Islam, keluarkan kecintaanmu buat Muhammad. Zaid bilang lagi, demi Allah, ana udah teman dengan Nabi, ana udah beriman sama Allah, ana nggak bakal keluar dari ajaran Allah, ana nggak bakal keluar kecintaan buat Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Diletakkan di padang pasir, dijemur Pak dalam beberapa hari. Dijemur ini Zaid, disiksa ini Zaid, dan kasih makan. Orang yang baru beriman, orang yang masuk Islam, diuji dengan kecintaannya dengan Nabi Muhammad dan Allah. Apakah bertahan? Apakah tetap bertahan Pak? Satu hari tidak dikasih makan, dijemur, disalib oleh Abu Sufyan, tetap bertahan. Keesokan harinya Abu Sufyan mengatakan, ya Zaid, kutawarkan, kubebaskan kau sebagai budak. Kalau kau keluar dari ajaran Islam, kusediakan makanan yang enak buat kau. Ketika kau keluar dari ajaran Islam, kusediakan wanita yang paling cantik, maka kau wajib keluar dari ajaran Islam. Apa kata Zaid bilang? Demi Allah, anak telah menjadikan Nabi Muhammad di hatiku nomor satu. Aku telah mencintai Allah, mencintai Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan Pak? Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Itu Zaid telinganya dipotong bapak-bapak. Telinganya diiris, terlepas telinga tersebut dari kepalanya. Terus jadi dipertanyakan, apa Zaid mengeluh? Apa Zaid mengatakan, ya Allah, gara-gara masuk Islam nih, ada disiksa sama orang-orang kafir Quraisy? Tidak bapak-bapak. Zaid mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, demi Allah, kau iris kepala, kau iris telingaku, ini tanda cintaku terhadap Nabi Muhammad. Begitulah cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad. Bukan malah menyiksa diri mereka. Dia mengatakan, ya Allah, ini anak baru masuk Islam, udah begini amat. Kagak. Dia mengatakan kepada Zaid, Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, kau iris kepalaku, beginilah besar bukti cinta dengan Nabi Muhammad. Abu Sufyan tersenyum. Abu Sufyan kembali lagi ke rumahnya. Keesokan harinya Abu Sufyan menawarkan lagi kepada Zaid, ya Zaid, keluarkan engkau dari ajaran Islam, keluarkan kecintaan kepada Muhammad. Tetap Zaid bertahan bapak-bapak. Tetap Zaid bertahan sampai diceritakan bapak-bapak. Itu Abu Sufyan saking gelapnya sama Zaid, kedua mata dia dicongkel oleh Abu Sufyan bapak-bapak. Udah telinganya dipotong, matanya dicongkel. Apakah membuat dia ngeluh dengan Allah? Apa membuat dia susah dengan Nabi Muhammad? Apa dia tidak terima dengan ajaran Allah? Justru menambah kekokohan keimanan terhadap Allah, menambah kekokohan iman terhadap Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Zaid, kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, telingaku kau putuskan, mataku kau congkel, maka semakin bertambah kecintaanku dengan Nabi Muhammad. Begitu para sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Kita tidak seberapa. Kita baru mengorbankan peringatan Maulid, mengeluarkan harta tak seberapa. Sebagaimana sahabat yang berjuang dengan membesarkan agama Allah Ta'ala dengan perjuangan yang luar biasa, tetap mereka bertahan untuk menunjukkan cinta mereka dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan hari ini sampai Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu hiblah kama hibu ashabi Muhammadin Muhammad. Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kata Abu Sufyan nih Pak, Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu hiblah kama hibu ashabi Muhammadin Muhammad. Kata Abu Sufyan, demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Bayangin, Abu Sufyan yang kagak suka sama Nabi, melihat sahabat yang luar biasa, cintanya luar biasa, dia mengatakan, demi Allah, ana belum pernah melihat orang cinta sama orang melainkan sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Begitulah besar cinta mereka. Dan ini belum terakhir bapak-bapak, ini belum selesai ujian Zaid bin Sitina disiksa oleh Abu Jahal, Abu Sufyan. Enggak, belum begitu aja. Terakhir detik terakhir
Abu Sufyan mengatakan, ya Zaid, kalau kau tidak keluar dari ajaran Islam, kau tidak keluarkan kecintaan kepada Muhammad, maka terakhir tawaranku, kepalamu bakal kepenggal. Kepalamu bakal kepenggal. Apa yang dilakukan Zaid? Kata Zaid bilang begini, Zaid mengatakan, ya Abu Sufyan, silakan kau penggal kepala, tapi izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Izinkan untuk sholat 2 rakaat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini riwayat, ini sejarah mengajarkan kepada kita. Ini Zaid baru masuk Islam, diuji sedemikian rupa. Kita dari kecil kita telah lahir dalam keadaan beriman kepada Allah Taala, dalam keadaan Islam. Ini Zaid baru mengenal Islam, diuji dari sedemikian rupa. Sungguh luar biasa kekuatan keimanan kepada Allah Taala dan Muhammad. Apa kata Zaid? Silakan Abu Sufyan penggal kepalaku, tapi izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Yang jadi pertanyaan, itu Zaid kan matanya udah buta, telinganya udah dipotong, masih minta sama Abu Sufyan minta sholat 2. Kita mata bisa lihat, telinga masih mendengar, lisan masih berbicara, kaki masih bisa melangkah. Terkadang kita berat untuk sholat berjamaah, mata kita jarang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala melihat orang lain, lisan kita jarang menyebut nama Allah. Ini sahabat, mata dicongkel, telinga diputus, masih minta izin kepada Abu Sufyan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Begitu besar cinta mereka dengan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Kita gak seberapa Pak dibandingkan para sahabat yang berjuang untuk membesarkan agama Allah, untuk mengagungkan nama Allah, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Mereka ujiannya luar biasa, tapi mereka tetap bertahan berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan di Pak Zaid diperintah diizinkan oleh Abu Sufyan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapin sholat, mengucapin setelah selesai sholat, mengucapin assalamualaikum warahmatullahi. Setelah mengucapin assalamualaikum warahmatullahi, terakhir ucapan Zaid mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tetap kekasih Nabi Muhammad yang diucapkan. Dari riwayat diceritakan suaranya Zaid itu terdengar di telinganya Nabi dan para sahabat. Sedangkan jarak Zaid yang sisa jaraknya berbeda tempat dan jaraknya jauh, mungkin puluhan kilometer. Tapi suara Zaid ucapan salam terhadap Nabi terdengar oleh Nabi Muhammad, terdengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi diriwayat diceritakan Nabi mengucapkan waalaikumsalam Zaid. Kemudian Zaid dipenggal kepala, terlepas dari kepala, meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini beginilah perjuangan para sahabat. Kita tak seberapa Pak datang di pengajian, tidak ada yang paling kita pakai batu, tidak ada yang meludahin kita. Rasulullah kalau ke masjid meludahin Pak. Rasulullah kalau masjid ada yang tidak meludahin Nabi Muhammad. Kita tidak ada, tapi terkadang kita berat buat datang ke masjid, berat hadir majelis ilmu, berat hadir buat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ada yang peringatan boleh menjadi gambaran buat kita. Ya Allah, kita tidak seberapa dengan para sahabat. Kita minta semua Allah agar Allah Ta'ala mempermudah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala memberikan kita untuk mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para sahabat mengapresiasi kecintaan kita. Para sahabat mengapresiasi kecintaan, bukan hanya berjuang Pak, ibadahnya luar biasa, cintaannya dengan Nabi luar biasa. Dengan cara apa? Menunjukkan cinta mereka berjuang. Apalagi ibadahnya luar biasa Pak. Al-Imam Sayyidina diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kitab Masail juga diceritakan setiap malam Sayyidina Utsman sholatnya sering Sayyidina Utsman di sholat malamnya 2 rakaat khatam Al-Quran. Terus Sayyidina Utsman bin Affan Khalifah Tsani, Khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman, itu beliau setiap sholat malamnya, sholat tahajudnya 2 rakaat menghatamkan Al-Quran. Sekarang kita mau tanya berapa? Mohon maaf, kita sholat belakang Sayyidina Utsman, ayat besoknya kita kabur dah. 2 rakaat Al-Quran ini, 1 rakaat 15 juz, bayangin. Imam aja Pak, kalau ada kata terawih di musola cepat, di masjid lama, tidak musola semua kita. Ya, ini sahabat Nabi, sholat malamnya 2 rakaat khatam Al-Quran. Al-Imam Ali Zainal Abidin Mbak semalam sholatnya 1000 rakaat. Beginilah para pecinta Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah, begini mereka. Bayangkan Al-Imam Ali Zainal Abidin diceritakan
Di pagi harinya mukanya ditutup dengan tepung. Mohon maaf, zaman dulu mungkin gak ada bedak, ditutup. Mata bengkaknya ditutup. Jangan sampai ketahuan kalau nangis malam hari ini. Sholatnya 1000 rakaat masih nangis. Nangisnya kenapa, Beb? Apa kehilangan ekonomi? Apa kehilangan bisnis? Apa kehilangan harta? Apa kehilangan dunia? Bukan. Nangis merasa belum pantas masuk surga, padahal sholat 1000 rakaat, Bapak-bapak. Merasa sholat 1000 rakaatnya masih merasa belum pantas masuk surga Allah. Begitulah para sahabat, begitulah para tabi'in. Mereka mencintai Nabi Muhammad dengan perjuangan, dengan ibadah. Bayangkan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Bapak-bapak. Al-Imam Abu Hanifah diceritakan, diriwayat diceritakan Imam Abu Hanifah ketika bulan Ramadan, Sitina atau Minhar wa Sitina atau Binailayah. Imam Abu Hanifah semalam Bapak-bapak bisa menghatamkan Al-Quran semalam 60 kali hatam Al-Quran. Dan mereka selalu menangis di hadapan Allah, masih merasa belum pantas menerima surganya Allah. Dan mohon maaf, Al-Imam Haddad belum mengatakan di hadapan ada-gadanya. Kita gak mampu ngikutin orang soleh dulu. Imam Syafi'i diceritakan, kalau gak salah beliau diceritakan sehari 3 kali hatam Al-Quran. Imam Ali Habsyi 3 kali hatam Al-Quran sehari, Pak. Imam Fakih Muqaddam 6 kali hatam Al-Quran sehari. Itulah kebiasaan mereka menunjukkan cinta mereka dengan Nabi. Perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah. Kita gak mampu. Zaman kita gak ada perang, para sahabat gak ada perang. Zaman sekarang gak ada peperangan. Cara kita mengganti perjuangan mereka dengan kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya kita perbanyak, baca Qurannya kita perbanyak. Mohon maaf, kita mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini lebih banyak buka TikTok daripada buka Al-Quran, lebih banyak buka WhatsApp daripada buka Al-Quran, lebih banyak buka jaringan sosial daripada buka Al-Quran. Kita lebih cemas ketinggalan handphone daripada cemas baca Al-Quran. Mau kapan kita akan seperti ini? Kita lihat aki-aki ini kita dulu gak lepas Al-Quran di rumah-rumah mereka. Aki-aki kita ini dulu terdahulu, mereka tidak pernah sehari tidak berkumandang Al-Quran di rumah mereka. Kita lihat aki ini kita dulu. Pada subuh dia bangunkan suami mereka, istri mereka sholat berjamaah, mereka baca Quran. Zuhur mereka baca Quran, bahasa asal baca Quran. Orang-orang tua kita, aki-aki kita dulu, kita dulu. Aki-aki kita dulu kalau udah sholat maghrib gak mau pulang, Pak, sampai waktu isya. Kenapa? Karena orang tua kita tahu di antara maghrib dan isya ada 2 air hijab Allah Ta'ala. Coba ingat bapak-bapak masa lalu ini, gimana orang-orang tua kita ketika sholat maghrib gak mau pulang? Karena mereka tahu, mereka zikir di masjid, mereka berdoa di masjid, mereka tidak lepas Al-Quran, mereka tidak berlepas berkumandang di rumah mereka Al-Quran. Mohon maaf, Pak, saya punya nenek umur 90 mulai 100. Udah Allah yarham. Itu baca Qurannya, Pak, nggak pakai kacamata, Pak. Lisannya gigi udah habis, tapi baca Qurannya masih fase. Setelah saya teliti kenapa? Orang-orang dulu tuh nggak lepas baca Quran, maka penglihatannya dijaga oleh Allah, lisannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah. Kalau kita mohon maaf umur 40 tahun udah plus. Kenapa? Orang tua kita baca Quran, matanya dijaga sama Allah, lisannya baca Quran, fasih dijaga sama Allah, pendengarannya nggak pulih. Kenapa? Pendengarannya dengerin nasihat, bukan dengerin gosip, bukan dengerin kejelekan orang. Orang-orang dulu begitu. Tuh aki-aki ini kita, tuh mereka kebiasaan anak menyenengi, anak menjidat. Umur 9 tahun, Pak, baca Quran nggak pakai baca kacamata. Kalau ngomong nggak pernah pakai bisik-bisik, ngomong dari jauh kan kita punya jidat lihat. Kenapa? Kita perhati, ternyata orang-orang dulu tuh gak lepas baca Al-Quran. Makanya jangan sampai Al-Quran. Mohon maaf, Nabi Muhammad mengatakan rumah yang dibaca Quran, rumah yang dilantunkan Quran, kata Nabi Muhammad mengatakan rumah tersebut lebih banyak kebaikan daripada kejelekannya, dan bakal menyenangkan, bakal membahagiakan si rumah tersebut. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, rumah yang tidak dibacakan Quran, tidak berkumandang Al-Quran di rumahnya, apa kata Nabi Muhammad? Rumah tersebut lebih besar kejelekannya dibandingkan kebaikannya, dan bakal menyempitkan isi rumah tersebut. Jadi jangan heran, ada kata rumah kita sering berantem, suami berantem dengan istri, anak durhaka dengan orang tuanya, rumah tangga ekonominya semakin sempit. Jangan-jangan rumah kita jarang berkumandang Al-Quran di rumah kita. Rumah kita, anak-anak kita lebih asik TikTokan daripada buka Al-Quran. Rumah kita lebih banyak buka WhatsApp daripada buka Al-Quran. Rumah kita lebih banyak tontonan-tontonan yang tidak baik dibandingkan baca Al-Quran. Jangan heran, tidak ada ketenangan, tidak ada kemaslahatan. Kenapa? Kita ikutin aki-aki kita ini. Mohon maaf, mereka kerja cuma beladang, Pak. Nanam sawah, nanam singkong bisa menghidupkan 15 anak.
Tapi kita punya 2 anak, kita merasa susah banget menafkahkannya. Karena orang-orang tua kita nggak lepasin Quran, nggak jauhin Allah, sholat tahajud, baca sholat duha, mereka melaksanakan apa yang diajarkan Nabi, mereka mendapatkan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan bukan membuat ketenangan, Pak, tapi ketenangan yang diberikan oleh Allah Taala dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari keberkahan peringatan Maulid ini. Jangan cerita para sahabat, saya di sini bukan ceramah, Pak. Saya menceritakan orang tua kita dulu agar menjadi gambaran, iktibar buat kita. Oh, ternyata kita masih jauh. Dengan berkah Maulid ini berdoa memberikan kemudahan buat kita beribadah kepada Allah Taala. Mungkin kami Imam Haddad kita tak mampu mengikuti Imam Syafi'i sehari 3 kali hatam. Mungkin kita nggak mampu mengikuti Imam Fadl Mughadam 6 kali hatam Quran. Mungkin kita nggak mampu mengikuti Imam Ali bin Abidin 1000 rakaat, nggak mampu. Cuman kami Imam Haddad sedikit demi sedikit aja yang dipaksain. Mungkin sehari kita nggak mampu 1 kali hatam, sehari cuma 1 lembar, Pak. Kalau nggak 2 baris dan kurang sehari. Besok udah terbiasa naikin 1 lembar, besok udah terbiasa naikin 2 lembar, besok udah terbiasa naikin 5 lembar, besok terbiasa 1 juz, besok udah terbiasa 2 juz. Terus menerus kita mengikuti orang-orang tua kita sampai terbiasa kita melantunkan Quran di rumah kita. Buat apa sih? Buat bekal nanti di alam kubur. Buat apa sih? Buat kita nanti kita ini punya ini musafir, Pak. Kita ini punya ini musafir. Tempat kita ini di akhirat. Jangan lupa, Pak. Bu, kita ini musafir. Tahu kita ini orang asing di dunia ini. Tahu orang asing, kita akan kembali ke tempat asal kita. Gimana akhirat? Jangan sibuk terhadap dunia luar. Kita lebih banyak memperbaiki rumah kita. Kita lebih banyak memperbaiki kendaraan kita. Kita banyak memperbaharui perhiasan kita. Fashion kita yang terbaik yang kita perbaiki. Tapi kita lupa memperbaiki amal baik kita buat akhirat kita. Sedangkan kita tahu kita ingin musafir di dunia ini. Tempat tujuan kita akhirat. Sama dengan bapak-bapak dari Bantarjati mau ke Surabaya, Pak. Dari Bantarjati mau ke Surabaya. Bapak bilang begini, saya mau ke Surabaya nggak bawa bekal. Berani diri nekat berangkat ke Surabaya. Siap-siap dalam perjalanan kesusahan, kelaparan, kesausan, sengsara. Kenapa? Soal-soal ke Bantarjati mau ke Surabaya nggak bawa bekal. Sama, Pak, di dunia ini kita ini musafir. Kita sibuk memperbaiki rumah kita. Kita sibuk memperbaiki motor kendaraan kita. Kita lupa memperbaiki perbekalan kita nanti dalam perjalanan kita nanti di alam kubur. Perjalanan kita nanti pada masyarakat. Yaumul hisab, yaumul jazaa. Sirat. Kita lupa itu dengan hal-hal yang begitu. Maka dengan berkah Maulid ini, ya Allah permudah buat kita mengumpulkan perbekalan akhirat kita. Yang mungkin kita malas Allah tambah perbuatan kita, dan tambah lagi dengan ketaatan kepada Allah Taala. Allah berikan kemudahan dalam ibadah kepada Allah Taala. Kita minta kepada Allah Taala dengan berkah Maulid, mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Dengan di surga Allah Taala. Rabbi fa'na baladihim, wa hadina husna bi hurmatihim, wa aminna fi dariyatihim, wa ma'badin minal fidani. Wa sallallahu alaihi Muhammad al-Jami'in. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ini kelamaan minta itu ulama. Minta itu ulama karena ada guru kita yang sering itu, Masya Allah. Ini sering itu luar biasa. Sering kita dari dulu zaman dulu orang Masya Allah, dan kita akan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Dan yang mau berkah, insya di sini kita minta guru kita sering menyampaikan nasihat untuk kata yang indah. Kalau baca di sini ibarat saya seremoni aja deh. Mudah-mudahan insya Allah dengan Maulid, insya Allah disampaikan guru kita sering dan doa kita diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, ada kekeliruan